Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam dunia yang seringkali tak adil pada hati yang tulus, kisah ini lahir dari air mata yang berubah menjadi kekuatan, dari luka yang bertransformasi menjadi cinta baru. Anissa, seorang wanita sederhana namun berhati besar, menikah dengan pria dari keluarga kaya bernama Reza. Pernikahan mereka menjadi simbol harapan, bahwa cinta sejati bisa menembus batas status sosial dan pandangan orang lain. Namun hidup tak selamanya manis. Meskipun Anissa mencintai Reza dengan segenap jiwa, dan Reza pun tampaknya demikian, bayang-bayang penolakan dari keluarga suaminya terus menghantui. Terlebih lagi sang ibu mertua, Nyonya Farida, wanita angkuh yang memandang segalanya dari sisi kehormatan dan keturunan. Kebahagiaan Anissa pun diuji ketika kehamilannya membawa kabar tak diduga. Janin dalam kandungannya mengalami kelainan. Sejak saat itu sikap Reza mulai berubah, dingin, menjauh. Lalu saat sang bayi lahir dan dihina tanpa ampun di hadapan semua orang, Anissa mengambil keputusan besar yang mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, langit Jakarta menggantung mendung, namun tidak hujan. Di dalam sebuah ballroom mewah yang dipenuhi tamu berjas dan gaun malam, Anissa berdiri dengan senyum lebar di samping Reza, suaminya. Gaun putih gading yang membalut tubuhnya tampak sederhana dibanding para sosialita di sekitar, namun sorot matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Reza menggenggam tangannya erat. "Apa kamu bahagia, sayang?" Anissa mengangguk pelan. "Lebih dari bahagia, Reza. Mereka baru saja menikah sebulan lalu." Reza, CEO muda dari perusahaan teknologi besar, jatuh hati pada Anissa yang dulu hanya seorang asisten dosen di kampus tempat Reza menjadi pembicara tamu. Cinta mereka tumbuh bukan dari kemewahan, melainkan dari percakapan sederhana, canda, dan ketulusan. Namun tidak semua orang menyambut pernikahan itu dengan tangan terbuka. Nyonya Farida, Ibu Reza, hanya menatap mereka dari kejauhan malam itu. Tatapannya dingin, mengandung penilaian yang tak tersembunyi. Sejak awal, dia tak menyukai Anissa. Baginya, Anissa bukan bagian dari kelas sosial yang pantas bersanding dengan putranya. "Aku tak butuh restu ibumu untuk mencintaimu," kata Reza malam itu, saat mereka pulang dari pesta. "Tapi aku berharap suatu hari, dia bisa melihatmu sebagaimana aku melihatmu." Anissa hanya tersenyum. "Aku tak akan memaksanya menyukai aku. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik untukmu." Waktu berlalu. Bulan madu mereka di Santorini penuh tawa dan kenangan indah. Anissa mulai belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan Reza yang serba mewah. Ia mencoba menghindari konflik dengan mertuanya. Meskipun setiap kali mereka bertemu, komentar Nyonya Farida selalu menohok. Rumah tangga bukan hanya soal cinta, tapi juga warisan, reputasi, dan nama baik, kata wanita itu suatu hari. Anissa hanya menunduk. Ia tak ingin membalas. Yang ia tahu, ia mencintai Reza, dan selama Reza di sisinya, ia akan bertahan. Lalu kabar itu datang. 3 bulan setelah pernikahan, Anissa merasa mual berkepanjangan. Awalnya ia pikir hanya kelelahan, tapi setelah melakukan tes, garis 2 itu muncul. Tangisnya pecah. Ia hamil. Reza terdiam saat Anissa menunjukkan hasil tes pack itu. Lalu ia memeluknya erat, sangat erat. "Kita akan jadi orang tua," ucap Reza pelan. Suaranya bergetar. Hari-hari setelah itu dipenuhi persiapan. Reza bahkan membuat kamar bayi sendiri, mendesainnya dengan warna lembut. Setiap malam mereka berbicara tentang nama, tentang sekolah anak, tentang apakah akan berwajah seperti siapa. Namun di balik semua itu, Anissa tetap merasa ganjil. Setiap kali bertemu dengan Nyonya Farida, wanita itu hanya berkata, "Semoga cucuku tidak terlalu banyak mewarisi darah ibunya." Anissa hanya menahan napas. Ia tahu, ia harus kuat. Demi bayinya. Pemeriksaan demi pemeriksaan berjalan lancar, hingga di bulan ke-7, dokter memberikan kabar yang mengubah segalanya. Hujan turun deras sore itu. Anissa duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan kedua tangannya memegang erat perutnya yang sudah membesar. Usia kandungannya memasuki bulan ke-7, dan ini adalah kunjungan rutin untuk melakukan USG serta tes lanjutan. Reza seharusnya datang menjemputnya, tapi sejak pagi belum ada kabar darinya. Pikirannya bercampur antara kekhawatiran dan harapan.
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa bayi di dalam kandungannya sehat, bahwa Reza hanya terlambat karena urusan kantor. Bu Anissa, panggilan perawat menyadarkannya dari lamunan. Ia berdiri, lalu mengikuti perawat menuju ruang pemeriksaan. Di dalam ruangan, dokter kandungannya, Dr. Lestari, tersenyum ramah. "Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Anissa?" "Sedikit lelah, Dok. Tapi bayi saya aktif sekali akhir-akhir ini. Sering bergerak." "Bagus. Tandanya janinnya masih aktif." Dokter mulai memeriksa. Monitor menampilkan gambar hitam putih janin Anissa. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hanya terdengar suara alat dan detak jantung bayi yang cepat dan kuat. Namun raut wajah Dr. Lestari perlahan berubah. Senyumnya pudar, digantikan oleh kerutan di dahi yang mengisyaratkan kegelisahan. Anissa merasa napasnya menahan. "Ada yang salah, Dok?" Dokter itu diam sejenak, lalu mematikan monitor dan duduk menghadap Anissa. "Bu Anissa, saya butuh Ibu tetap tenang, ya." Nada suaranya lembut, tapi tegas. "Dari hasil pemeriksaan ini, kami menemukan indikasi bahwa janin Ibu mengalami kelainan perkembangan pada bagian otak. Lebih spesifiknya, ada kemungkinan bayi Ibu mengalami gangguan neurologis yang bisa berdampak pada tumbuh kembangnya nanti." Anissa menatap kosong. Kata-kata itu terasa seperti gema yang menampar pikirannya berulang kali. "Gangguan? Seperti apa maksudnya, Dok?" tanyanya dengan suara pelan. "Kemungkinan yang kami lihat saat ini adalah kelainan yang bisa menyebabkan keterlambatan kognitif dan mungkin juga berpengaruh pada motorik anak. Tapi kami butuh MRI janin dan observasi lebih lanjut. Saya akan rujuk ke spesialis fetomaternal." Anissa hanya mengangguk, walau pikirannya sudah tidak mampu mencerna sepenuhnya. Ia keluar dari ruang periksa dengan langkah limbung. Di luar, Reza akhirnya tiba, telat 1 jam. Ia tampak lelah, dasinya longgar, wajahnya tidak seperti biasanya. "Maaf tadi rapatnya molor," katanya. Anissa menatapnya, mencoba tersenyum, meskipun jantungnya remuk. "Reza, kita harus bicara." Malam itu, di kamar mereka yang luas dan mewah, Anissa menceritakan semuanya. Reza mendengarkan dengan ekspresi datar, lalu bangkit dan berjalan ke balkon tanpa mengatakan sepatah kata pun. "Reza, kamu dengar kan?" Anissa mengikutinya, suaranya bergetar. "Bayi kita, mungkin..." "Aku dengar." Suaranya dingin, tak seperti biasanya. "Dan, apa yang akan kita lakukan?" Reza menghela napas. Aku butuh waktu, Nis." "Waktu untuk apa?" "Untuk menerima semua ini." Anissa menatap suaminya dengan luka yang belum bisa ia deskripsikan. Reza, yang selama ini penuh kasih, penuh tawa dan impian, kini berdiri di hadapannya dengan dingin seperti orang asing. Ia mengangguk pelan. "Baik, aku akan beri kamu waktu." Hari-hari selanjutnya berjalan seperti bayangan. Reza semakin jarang pulang lebih awal. Ia sering beralasan lembur atau ada urusan kantor. Ketika di rumah pun, ia lebih sering diam, tidak lagi menyentuh perut Anissa seperti dulu, tak lagi membahas nama anak atau masa depan mereka. Anissa menahan tangis hampir setiap malam, tidur dalam diam dengan tangan melingkari perutnya yang membesar. Kunjungan ke rumah mertua pun semakin berat. Nyonya Farida yang dulunya hanya dingin, kini mulai menusuk dengan ucapan. "Jadi katanya janinnya ada masalah?" tanya wanita itu suatu sore ketika Anissa datang sendiri ke rumah mereka. "Aku sudah bilang sejak awal, darah kita ini murni. Tidak sembarangan perempuan bisa mengandung keturunan keluarga Alamsyah." Anissa hanya menatap wanita itu. Ia ingin marah, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. "Anak saya tetap anak Reza, apapun kondisinya. Kalau memang begitu, semoga Tuhan masih berbelas kasih menyelamatkanmu dari aib ini." Anissa pulang sambil menahan isak. Ia tidak memberitahu Reza tentang semua perkataan itu. Ia masih berharap, masih menggantungkan harap pada cinta mereka yang dulu begitu kuat. Tapi malam demi malam, harapan itu semakin rapuh. Ketika hari kelahiran tiba, Anissa dibawa ke rumah sakit oleh Sari, sahabat lamanya, bukan oleh Reza. Suaminya sedang di luar kota untuk urusan bisnis, katanya. Tidak ada pelukan, tidak ada doa pengantar. Persalinan berjalan panjang dan melelahkan. Setelah 8 jam, tangis bayi akhirnya terdengar. Seorang anak laki-laki dengan berat 2,7 kilogram lahir ke dunia. Anissa menangis bahagia memeluk bayi kecilnya, menamainya Rafa. Namun ketika Reza akhirnya datang ke rumah sakit malam itu,
Ia hanya berdiri di ambang pintu. Tidak ada senyum, tidak ada tangis haru. Ia hanya menatap anaknya sebentar, lalu berkata lirih, "Kamu yakin dia bisa hidup normal?" Anissa memeluk anaknya lebih erat. Ia tak menjawab. Hari-hari setelah kelahiran berjalan seperti mimpi buruk. Rafa memang memiliki beberapa masalah motorik sejak lahir. Ia menangis lebih pelan dari bayi lain, refleksnya lambat. Dokter mengonfirmasi adanya kelainan sistem saraf pusat, meskipun masih bisa dilakukan terapi. Mertua Anissa datang 3 hari kemudian. Nyonya Farida menatap Rafa seperti menatap benda asing. "Kau menamainya Rafa, nama yang biasa sekali." Lalu kalimat itu datang, menghantam seperti badai di ruang yang ramai. "Anak ini bukan dari keturunan kami, lihat saja. Lembek, matanya kosong. Kau yakin dia bukan hasil selingkuhanmu?" Anissa tak percaya dengan apa yang ia dengar. Di ruang itu, ada Reza, ada saudara-saudara mereka, ada kerabat bisnis. Semua terdiam. Semua menyaksikan. Reza tidak berkata apapun. Ia hanya diam. Dan dalam diam itu, seluruh cinta dalam hati Anissa mati. Ia memeluk Rafa dan menatap Reza. Air mata jatuh tanpa suara. "Aku tidak butuh uangmu. Tidak butuh nama keluargamu. Yang aku butuh hanya suami yang bisa berdiri untuk anaknya." Reza masih diam. Dan saat itulah, Anissa membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Pagi itu langit Jakarta diselimuti mendung tipis. Jalanan masih lengang ketika Anissa menyusun pakaian Rafa ke dalam tas besar. Tangannya gemetar, tidak karena ragu, tetapi karena perasaan yang menyesakan. Sudah 3 hari sejak pertengkaran terakhir di rumah sakit, dan selama itu pula Reza belum mengunjungi mereka. Tak ada kabar, tak ada pesan. Rumah yang biasanya menjadi tempat perlindungan kini terasa asing, kosong, dan dingin. Rafa tidur pulas di ayunan kecil, selimut biru pucat membungkus tubuh mungilnya. Wajahnya tenang, damai, seolah tidak menyadari dunia di sekitarnya yang mulai berantakan. Anissa duduk di samping anaknya, menatap wajah itu dengan tatapan penuh cinta. "Maafkan Mama, Nak," bisiknya. "Mama tidak bisa memberi kamu keluarga yang lengkap. Tapi Mama janji akan selalu jadi tempat pulangmu." Ia mencium kening Rafa perlahan, lalu berdiri dan menarik koper besar keluar dari kamar. Ia tak berniat menunggu izin dari siapapun. Tidak dari Reza, tidak dari mertuanya. Rumah itu bukan lagi tempat mereka. Sari, sahabat lama Anissa yang dulu kuliah bersamanya, menyambutnya di apartemen sederhana milik keluarganya. "Kamu yakin mau ninggalin semuanya, Nis?" Tanya Sari pelan saat mereka duduk di sofa kecil, ditemani teh panas dan suara Rafa yang mulai terbangun. "Segalanya yang kamu maksud itu udah gak berarti lagi buat aku, Sar," jawab Anissa pelan. "Reza bukan lagi Reza yang dulu. Cinta kami gak cukup kalau cuman aku yang memperjuangkan." Sari menatap sahabatnya dengan kagum. "Tapi kamu tahu kan hidup bakal berat?" Anissa mengangguk. "Aku gak takut hidup berat. Aku cuman takut Rafa tumbuh tanpa dihargai, tanpa diterima. Aku lebih baik berjuang dari nol, asal dia tahu ada ibunya yang bangga padanya, apapun keadaannya." Hari-hari setelah kepergiannya bukan hal yang mudah. Anissa mencari tempat tinggal baru, menyewa sebuah rumah petak kecil di pinggiran kota yang cukup bersih dan aman. Ia menjual sebagian perhiasan pernikahannya, cincin, kalung, gelang, untuk biaya hidup awal dan pengobatan Rafa. Setiap sen yang ia miliki sekarang bukan untuk gaya hidup, tapi untuk bertahan. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan, membuat kue rumahan. Resep yang diwarisi dari ibunya dulu ia modifikasi, dan setiap malam ia mengaduk adonan, memanggang, dan mengemas dengan rapi. Ia menjualnya lewat Instagram, melalui kenalan Sari, dan menitipkan di warung-warung sekitar. Awalnya hanya beberapa pesanan, tapi rasa dan kualitas kuenya mulai mendapat perhatian. Dalam waktu 2 bulan, ia menerima puluhan pesanan setiap minggu. Ia menamai bisnis kecilnya Rafa Bites, sebuah dedikasi untuk anaknya yang kini menjadi alasan utamanya untuk terus bergerak maju. Namun perjuangan belum berhenti sampai di situ. Kondisi Rafa masih mengkhawatirkan. Diagnosis dokter menunjukkan bahwa Rafa mengalami cerebral palsy ringan, yang memengaruhi keseimbangan dan kontrol motoriknya. Meski tidak parah, perkembangan motorik dan bicara Rafa membutuhkan terapi intensif. Setiap minggu, Anissa membawa Rafa ke pusat terapi anak. Biayanya mahal.
Seringkali ia harus memilih antara makan 3 kali atau membayar 1 sesi terapi. Tapi ia tidak pernah ragu. Rafa tetap diutamakan. Suatu hari, saat menunggu giliran terapi, seorang pria berpakaian rapi dengan jam tangan mahal memperhatikan Rafa dengan seksama. Ia sedang menemani keponakannya di tempat yang sama. Wajah pria itu tampan, tegas, dengan mata yang hangat. "Anak ibu?" tanyanya sopan. Anissa mengangguk. "Namanya siapa?" "Rafa." "Nama yang bagus. Saya Adrian," kata pria itu sambil tersenyum. "Saya sering lihat ibu di sini. Anak saya, maksud saya keponakan saya, juga terapi di sini. Tapi dari yang saya lihat, Rafa punya ibu yang luar biasa." Anissa tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan komentar seperti itu, tapi tatapan pria ini berbeda. Tidak mengasihani, tapi menghormati. "Terima kasih, Pak Adrian." Sejak hari itu, mereka mulai sering bertemu. Adrian selalu ramah, dan setiap kali melihat Rafa, ia menyempatkan diri untuk menyapa. Ia tak pernah menanyakan hal-hal pribadi, tak pernah bertanya kemana ayah Rafa. Ia hanya hadir, dengan cara yang tulus dan ringan. Anissa tahu ia belum siap membuka hati. Luka dari Reza masih membekas, tapi kehadiran Adrian seperti cahaya hangat yang perlahan melelehkan beku di hatinya. Rafa pun tampak menyukai pria itu. Setiap kali bertemu, Rafa tersenyum dan mengangkat tangannya minta digendong. Adrian akan menggendongnya dengan lembut, memperhatikan setiap gerakan tubuh kecil itu dengan seksama. "Dia kuat, Nis," kata Adrian suatu sore. "Dan kamu juga." Bisnis Anissa berkembang pesat dalam waktu 6 bulan. Ia sudah menyewa 1 kios kecil di dekat perumahan, mempekerjakan 2 orang ibu rumah tangga untuk membantunya, dan menerima pesanan kue dalam jumlah besar untuk acara kantor dan pesta. Rafa juga menunjukkan kemajuan. Ia mulai duduk sendiri, meskipun masih goyah. Ia mulai mengoceh dan tertawa. Setiap perkembangan kecil adalah kemenangan besar bagi Anissa. Hingga suatu hari, Adrian datang membawa kabar. "Aku punya teman dokter di Singapura, spesialis terapi saraf anak. Kalau kamu mau, aku bisa bantu bawa Rafa ke sana. Semua biayanya biar aku yang urus." Anissa terkejut. "Adrian, itu terlalu banyak." "Bukan karena aku kasihan, tapi karena aku percaya Rafa bisa lebih baik, dan karena aku peduli pada kalian." Anissa menatap mata pria itu. Ada kejujuran yang tak bisa ia tolak. "Kenapa kamu melakukan ini?" Adrian tersenyum. "Karena kamu berani memilih pergi demi Rafa, dan keberanian seperti itu layak diperjuangkan." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anissa menangis. Bukan karena sakit, tapi karena harapan yang mulai tumbuh kembali. Di hari keberangkatan ke Singapura, saat Anissa sedang mengepak koper, seseorang berdiri di ambang pintu rumah kontrakannya. Heza, dengan wajah letih, tubuh kurus, dan mata yang kehilangan cahaya. Ia memandangi Rafa yang sedang tertawa di gelitik Adrian. "Dia udah bisa duduk?" tanyanya pelan. Anissa berdiri tegak. "Iya, dia berkembang, dan dia bahagia." Reza terdiam lama, lalu duduk di bangku kecil. "Perusahaanku bangkrut. Semua orang menjauh. Ibu, bahkan menjual rumah. Baru sekarang aku sadar siapa yang sungguh peduli. Dan kamu pergi dan berhasil. Aku ingin kembali." Anissa menatapnya, lalu memandang Adrian yang sedang menggendong Rafa dan membuatnya tertawa. "Kamu datang ketika semua hilang," katanya. "Tapi dia, Adrian, datang ketika kami butuh harapan, dan dia tinggal." Reza menunduk. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Hari itu, Rafa terbang ke Singapura bersama ibunya dan pria yang kini mulai mengisi hati Anissa dengan perlahan. Bukan karena kemewahan, tapi karena pilihan-pilihan kecil yang diambilnya untuk ikut berjuang. Udara Singapura terasa berbeda sejak Anissa melangkah keluar dari bandara bersama Rafa dan Adrian. Tidak hanya karena kota itu lebih bersih, lebih teratur, atau lebih tenang, tetapi karena harapan yang mereka bawa. Bukan hanya harapan untuk kesembuhan Rafa, tetapi harapan untuk masa depan yang lebih baik, lebih layak, dan penuh makna. Setibanya di apartemen yang telah disiapkan Adrian, Anissa menggendong Rafa, membisikkan doa-doa kecil sambil memandangi langit kota dari balkon lantai 12. Ia belum sepenuhnya percaya bahwa semua ini nyata. Bahwa ada seseorang yang tidak hanya peduli, tapi juga bersedia ikut menanggung beban, yang selama ini hanya ia pikul sendiri. "Terima kasih,
ucapnya pada Adrian malam itu setelah Rafa tertidur. Adrian menatapnya tenang. Nisa, kamu tidak perlu berterima kasih setiap kali aku membantu. Aku ingin melakukannya. Anissa menghela napas. Aku hanya belum terbiasa dengan seseorang yang hadir bukan untuk menuntut tapi untuk menerima. Anggap saja ini saatnya kamu menerima kebaikan setelah sekian lama jadi satu-satunya yang memberi. Hari pertama pemeriksaan Rafa di Mount Elizabeth Hospital menjadi titik awal dari perjalanan yang panjang. Mereka bertemu dengan Dr. Andrew Lim, seorang spesialis saraf anak terkemuka yang dikenal karena pendekatannya yang humanis dan penuh empati. Rafa menjalani serangkaian tes motorik, MRI ulang, dan penilaian tumbuh kembang. Dari hasil awal, dokter menyimpulkan bahwa meskipun Rafa memiliki cerebral palsy ringan, peluang perkembangan motorik dan bahasanya cukup besar, asalkan diberikan terapi intensif dan dukungan lingkungan yang konsisten. Rafa masih muda. Otaknya masih punya plastisitas tinggi. Kita harus bergerak cepat dan rutin, jelas Dr. Andrew. Saya sarankan 5 sesi terapi per minggu selama 3 bulan ke depan. Anissa sempat menggigit bibir. 5 sesi seminggu berarti biaya yang sangat besar. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Adrian sudah menjawab, kami akan ikuti saran dokter, tanpa kompromi. Adrian. Lagi-lagi ia mengambil bagian yang berat dari perjalanan ini, tanpa menunjukkan ragu sedikit pun. Malam itu, Anissa menatapnya saat mereka duduk berdua di ruang tamu apartemen, menyaksikan Rafa tertidur lelap di kamar sebelah. Kenapa kamu melakukan semua ini untuk kami, Adrian? Anissa akhirnya bertanya, jujur. Adrian menoleh, menatap Anissa dalam diam sesaat sebelum menjawab. Karena kamu mengingatkan aku pada ibuku. Dia dulu seorang single mother juga. Ayahku meninggal waktu aku masih bayi. Aku melihat bagaimana kerasnya hidup waktu itu. Aku tumbuh dengan satu prinsip. Jika suatu hari aku bisa membantu orang lain yang sedang berjuang seperti dia, aku akan melakukannya. Ia tersenyum kecil. Dan ketika aku melihat kamu dan Rafa, aku tahu. Aku harus jadi bagian dari perjuangan kalian. Anissa terdiam, matanya memanas. Namun bukan karena sedih, melainkan karena haru. Hari-hari di Singapura berjalan padat namun terstruktur. Setiap pagi, Rafa mengikuti terapi fisik, terapi wicara, dan sesi intervensi dini. Hasilnya perlahan terlihat. Di bulan pertama, Rafa mulai bisa merangkak, meskipun lambat. Di bulan kedua, ia bisa berdiri dengan bantuan. Di bulan ketiga, untuk pertama kalinya, Rafa mengucapkan kata, Mama. Anissa menangis saat itu. Terisak dalam pelukan Adrian yang secara spontan memeluknya dari belakang, sama terharunya. Mama, Mama. Rafa mengulang-ulang, dengan suara kecil namun penuh semangat. Ya nak, Mama di sini. Anissa berbisik sambil mengecup wajah kecil itu. Itu adalah momen yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi, apalagi dalam waktu secepat itu. Setiap kemajuan Rafa adalah bukti bahwa cinta, ketekunan, dan dukungan bisa menyembuhkan bahkan luka yang paling dalam sekalipun. Di waktu luang, mereka mulai menghabiskan waktu sebagai keluarga kecil. Mereka piknik di Taman Marina Barrage, berkunjung ke kebun binatang, dan sesekali makan malam di restoran lokal. Anissa tak pernah menyangka bahwa di tengah kota asing ini, ia akan merasakan kenyamanan yang belum pernah ia temui sebelumnya, bahkan saat masih tinggal di rumah mewah bersama Reza. Hingga akhirnya, di penghujung bulan ketiga, Dr. Andrew mengucapkan kata-kata yang membuat Anissa tak bisa menahan tangis. Rafa siap untuk kembali ke sekolah inklusi biasa. Dia sudah sangat membaik. Mereka pulang ke Indonesia seminggu setelahnya, dengan hati penuh syukur. Namun takdir seolah ingin menguji keputusan Anissa. 2 minggu setelah kembali ke Jakarta, Reza kembali muncul. Kali ini bukan hanya dengan wajah lesu dan pakaian lusuh, tapi dengan nada penuh harap. Ia datang ke toko kue Rafa Bites, yang kini sudah berkembang menjadi butik kue dengan 3 karyawan tetap dan ratusan pelanggan loyal. Rafa, sudah bisa jalan? Tanya Reza dengan suara pelan. Sudah, dan bicara, jawab Anissa sambil membereskan rak roti. Ia tak banyak menoleh. Aku ingin lihat dia lagi. Ingin menebus semuanya. Kita bisa kembali jadi keluarga Anissa. Aku berubah. Anissa berhenti sejenak, lalu menatap Reza dengan sorot mata yang tak lagi sama. Reza, kamu tahu apa yang membedakan kamu dan Adrian? Reza terdiam. Kamu datang waktu segalanya hilang.
Adrian datang waktu segalanya runtuh, dan dia ikut membangun dari puing-puing. Kamu diam waktu anakmu dihina. Adrian berteriak waktu Rafa ditertawakan. Kamu menjauh waktu kami lemah. Adrian tetap tinggal. Anissa menahan napas. Aku tidak pernah menyesal mencintaimu, Reza. Tapi aku akan menyesal kalau kembali padamu. Reza menunduk. Air matanya jatuh. Tapi sudah terlambat. Anissa kembali ke ruang belakang, di mana Adrian sedang mengajari Rafa menyusun puzzle. Saat Rafa melihat ibunya, ia berteriak kecil. Mama, lihat, Rafa bisa. Anissa tersenyum. Ia duduk di samping anaknya, menatap pria yang kini mengisi hatinya, dan menggenggam tangannya. Terima kasih, Adrian. Untuk apa? Untuk tetap tinggal. 3 bulan setelah pertemuan terakhir dengan Reza, di bawah cahaya matahari pagi, dan di hadapan orang-orang terdekat, Adrian melamar Anissa di taman tempat mereka biasa membawa Rafa bermain. Bukan hanya kamu yang luar biasa, Nisa, tapi Rafa juga. Aku ingin jadi bagian dari hidup kalian, selamanya. Anissa mengangguk, dengan air mata yang jatuh bukan karena luka, tapi karena akhirnya, ia benar-benar pulang. Taman itu sederhana. Tidak seperti taman-taman mewah di kompleks perumahan elit, tapi justru itulah yang membuatnya istimewa. Rumputnya tumbuh liar namun hijau, udara pagi menyegarkan, dan suara anak-anak bermain jadi latar alami yang menenangkan. Di salah satu sudut taman, di bawah pohon ketapang besar, Adrian berlutut dengan kotak cincin beludru biru di tangannya, menatap Anissa dengan mata yang tak gemetar sedikit pun. Anissa, katanya dengan suara pelan tapi mantap. Aku tidak pernah tahu arti cinta yang sesungguhnya sampai aku melihat kamu memilih bertahan untuk anakmu, dan bukan menyerah pada dunia. Aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku ingin berjalan bersamamu, dalam setiap langkah Rafa, dalam setiap usaha, tawa, dan tangis. Will you marry me? Anissa terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Rafa yang berada di pangkuannya memegang tangan ibunya dan berkata, Mama, ayo bilang iya. Suara kecil itu menusuk langsung ke hatinya. Anissa tersenyum sambil menatap Adrian, lalu mengangguk pelan. Yes, I will. Tepuk tangan dari beberapa orang di sekitar mereka menyambut momen itu. Sari, yang merekam dari jauh, menjerit kecil sambil menangis. Seorang fotografer yang diam-diam diajak Adrian mengabadikan momen itu dalam serangkaian jepretan yang akan jadi kenangan seumur hidup. Namun, setelah lamaran indah itu, datanglah kenyataan. Menikah bukan sekadar janji manis, tapi juga menyatukan 2 dunia, 2 masa lalu, dan 2 luka. Dan luka Anissa belum sepenuhnya sembuh. Persiapan pernikahan dimulai dengan sederhana. Adrian tidak ingin pesta besar, begitupun Anissa. Mereka sepakat untuk mengadakan resepsi kecil, hanya mengundang kerabat dekat dan teman-teman yang benar-benar mengenal mereka. Tapi meski kecil, setiap detail dikerjakan penuh cinta. Undangan dicetak dengan desain gambar Rafa di tengahnya. Bunga yang dipilih adalah bunga matahari, simbol harapan dan kekuatan. Namun di balik senyum Anissa yang mulai kembali sering terlihat, ada keresahan yang terus membayang. Ia belum pernah membicarakan tentang rencana pernikahan ini kepada Reza. Bukan karena ia peduli pada perasaannya, tapi karena ia ingin menyelesaikan apa yang belum selesai, menutup buku lama sebelum menulis yang baru. Maka suatu sore, dengan Rafa dititipkan pada Sari, Anissa menemui Reza di sebuah kafe kecil dekat kantor lama suaminya. Reza datang dengan jaket lusuh, wajahnya lebih tua dari usianya. Aku dengar kamu mau menikah lagi, katanya tanpa basa-basi. Anissa mengangguk. Ya, aku datang bukan untuk minta restu, tapi aku ingin kamu tahu langsung dariku, bukan dari orang lain. Reza tertawa kecil, pahit. Lucu ya? Dulu kamu yang kutinggal. Sekarang kamu yang ninggalin aku sepenuhnya. Bukan aku yang ninggalin. Kamu yang tidak tinggal waktu aku butuh. Mereka terdiam lama. Anissa menyesap kopinya, lalu berkata pelan. Reza, aku nggak akan larang kamu ketemu Rafa. Dia tetap anakmu. Tapi kamu harus tahu, aku nggak akan biarkan dia disakiti lagi. Tidak oleh siapapun. Tidak oleh siapapun yang pernah mengabaikannya. Aku sadar sekarang, Nis. Tapi rasanya semua sudah terlambat. Indah untuk menjadi ayah, tapi ya, untuk menjadi bagian dari hidupku lagi, terlambat.
Reza menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Saat itu, Anissa tahu, luka itu mungkin tidak akan pernah hilang dari hati mereka, tapi ia memilih untuk berdamai. Bukan memaafkan agar Reza merasa tenang, tapi agar dirinya sendiri bisa berjalan tanpa beban lagi. Pernikahan mereka diadakan di sebuah villa mungil di puncak. Udara sejuk, langit cerah, dan bunga matahari menghiasi setiap sudut. Rafa berjalan di depan, membawa papan kecil bertuliskan, "Mama is marrying our hero." Anissa memakai gaun putih sederhana, rambut disanggul rapi, dan mata yang memancarkan kepercayaan diri baru. Adrian berdiri di ujung altar, mengenakan jas abu muda, senyumnya tak lepas sejak pagi. Ketika mereka saling menatap di hadapan penghulu, semuanya terasa seperti mimpi. Namun bukan mimpi yang sempurna, melainkan mimpi yang diperjuangkan, yang disulam dari luka, air mata, dan harapan. "Aku tidak janji hidup kita akan selalu mudah," ucap Adrian dalam janji pernikahannya. "Tapi aku janji akan tetap tinggal. Dalam sakit, dalam sehat, dalam ribut, dalam tawa. Bersama Rafa, bersama kamu." Anissa menjawab dengan suara bergetar. "Aku tidak lagi mencari sempurna. Aku hanya ingin hidup yang nyata, dan cinta yang mau bertahan. Dan kamu adalah itu." Mereka mengucap sah disambut sorak kecil dari teman-teman, dan tangis haru dari Sari yang hampir pingsan karena terlalu terharu. Rafa berlari kecil ke arah mereka, dan dalam pelukan bertiga itu, mereka mengikat janji baru, keluarga yang dibangun dari luka, namun tumbuh dari cinta sejati. Malam itu, saat semua tamu pulang dan bintang bersinar terang di langit pegunungan, Anissa duduk di beranda villa, memeluk Rafa yang sudah tertidur dalam pelukannya. Adrian duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kamu bahagia?" tanya Adrian pelan. Anissa menoleh, tersenyum. "Lebih dari yang pernah aku bayangkan." Dan untuk pertama kalinya sejak hari Rafa didiagnosa sakit, sejak malam penghinaan di ulang tahun mertua, sejak hari ia membawa koper besar keluar dari rumah megah itu, Anissa benar-benar bisa bernapas lega. Ia tahu masih akan ada hari-hari sulit, masih akan ada tantangan. Tapi kini ia tidak sendiri. Ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang status sosial atau penghakiman keluarga kaya yang menolak keberadaan anaknya. Ia kini berdiri tegak bersama pria yang memilih mencintai mereka tanpa syarat. Anissa tersenyum pada Rafa yang tertidur damai. "Kita pulang, nak," bisiknya. "Akhirnya, kita benar-benar pulang." 3 bulan telah berlalu sejak hari pernikahan Anissa dan Adrian. 3 bulan yang penuh warna, penuh pelajaran, dan penuh ketenangan yang belum pernah Anissa rasakan sebelumnya. Rumah mereka tidak sebesar rumah lamanya bersama Reza, tapi di dalamnya ada canda Rafa setiap pagi, pelukan hangat Adrian setiap malam, dan tawa yang terasa lebih bernilai daripada semua furnitur mahal yang dulu pernah ia miliki. Anissa mulai membuka kembali cabang kedua Rafa Beats, kali ini di pusat kota, dekat area perkantoran. Adrian, yang selama ini hanya mendukung dari belakang, perlahan mulai turun tangan membantu sisi manajemen. Ia memperkenalkan Anissa pada beberapa kenalannya, yang ahli dalam pemasaran digital, dan dalam waktu singkat, akun media sosial Rafa Bites meledak. Pesanan datang dari berbagai kota. Namun di balik kesuksesan yang terus tumbuh, ada satu hal yang terus mengusik Anissa. Rafa, meskipun secara medis perkembangan Rafa tergolong luar biasa, ia bisa berjalan, mulai bicara, dan sangat aktif. Ada satu hal yang belum tuntas, luka batin yang terbentuk sejak ia masih bayi. Luka karena pernah ditolak, pernah dianggap tidak layak, dan pernah tumbuh dalam suasana dingin tanpa cinta dari ayah kandung dan keluarga besar ayahnya. Suatu malam saat Anissa sedang menidurkan Rafa, bocah kecil itu bertanya dengan suara lirih. "Mama, kenapa papa dulu nggak pernah peluk Rafa?" Anissa tertegun. Tangannya berhenti mengelus rambut Rafa. "Kenapa mama dulu nangis waktu Rafa kecil?" Pertanyaan itu menusuk. Anissa menatap mata polos anaknya, dan untuk pertama kalinya ia sadar, Rafa belum lupa. Mungkin tubuhnya kecil, tapi hatinya menyimpan semuanya. Anissa memeluk Rafa erat. "Karena dulu, mama belum tahu cara melindungi kamu, nak. Tapi sekarang, mama tahu. Dan mama janji, Rafa nggak akan pernah merasa sendiri lagi." Esoknya, tanpa memberitahu Adrian, Anissa mengajak Rafa ke rumah tua keluarga Reza. Rumah itu kini kosong. Sejak kebangkrutan, mertua Anissa, Nyonya Farida, tinggal di rumah anak perempuannya di luar kota.
Reza tinggal di sebuah kontrakan kecil tak jauh dari situ. Bekerja serabutan sebagai konsultan freelance. Saat Anissa mengetuk pintu kontrakan itu, Reza muncul dengan wajah terkejut. Di belakang Anissa, Rafa berdiri sambil menggenggam tangan ibunya erat. "Papa it," kata Rafa pelan. Reza menatap anak itu lama. Lalu ia berlutut perlahan dan menangis. Ia membuka lengannya. Rafa menatap Anissa sejenak, lalu mendekat. Dalam dekapan itu, Reza mengucap kata-kata yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya. "Maaf Rafa, Papa dulu pengecut. Papa salah, tapi Papa sayang kamu. Selalu." Anissa berdiri diam. Ia tidak datang untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk menyembuhkan masa depan anaknya. Setelah beberapa menit ia berkata, "Reza, aku nggak akan menghalangi kamu bertemu Rafa. Tapi aku minta satu hal. Apapun, jangan kecewakan dia lagi. Kalau kamu datang, datanglah sebagai ayah, bukan sebagai penyesalan." Reza mengangguk, menahan tangis. Anissa menggenggam tangan Rafa, lalu pulang. Di dalam mobil, Rafa tersenyum kecil. "Terima kasih, Mama." Adrian menyambut mereka di rumah. Ia tampak lega melihat mereka kembali dengan wajah tenang. Malam itu, saat Rafa tertidur, Anissa bercerita padanya, "Aku ingin Rafa tumbuh tanpa kebencian. Luka masa kecilku dulu membuatku terlalu lama takut mempercayai orang. Aku nggak mau Rafa mewarisi itu." Adrian memeluknya dari belakang. "Kamu ibu yang luar biasa, Nisa." Anissa menatapnya, "Dan kamu suami yang nggak pernah aku bayangkan bisa kumiliki." Mereka duduk lama di teras rumah, menatap langit malam Jakarta yang berkilau di kejauhan. Tak ada suara selain detak jantung mereka yang pelan, seirama. Beberapa minggu kemudian, Adrian membawa kejutan. "Kita dapat undangan seminar internasional soal bisnis UMKM dan startup di Tokyo." Anissa menatapnya terkejut. "Dan, kamu mau aku ikut?" "Bukan hanya ikut, kamu pembicara tamunya." Ternyata, kisah perjuangan Anissa, seorang ibu tunggal yang membangun bisnis dari dapur kecil untuk menyokong anaknya yang sakit, telah menyentuh hati banyak orang di media sosial. Cerita itu viral, sebuah organisasi internasional menjadikannya sebagai studi kasus inspiratif. Mereka ingin Anissa berbagi panggung dengan wirausahawan lain dari berbagai negara. Anissa terdiam, lalu tertawa kecil. "Dari rumah petak ke Tokyo, siapa sangka ya, Rafa?" Adrian mencium kening istrinya. "Kamu pantas dapat panggung itu." Di Tokyo, Anissa berdiri di atas panggung besar dengan mikrofon di tangannya. Di depan ratusan audiens, ia mulai berbicara. "Saya bukan pengusaha dengan modal besar. Saya bukan istri dari keluarga elite. Saya hanya seorang ibu yang memutuskan untuk memilih anak saya di atas segalanya, bahkan di atas pernikahan yang dulu saya kira sempurna." Tepuk tangan bergemuruh. Ia melanjutkan, "Saya percaya kesuksesan bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling tulus bertahan. Dan saya bertahan. Karena anak saya mengajari saya bahwa cinta bukan soal kondisi, tapi soal kehadiran." Sepulang dari Tokyo, Anissa kembali bekerja seperti biasa. Rafa kembali ke sekolah dengan lebih percaya diri. Adrian kembali ke kantornya, tetap menjadi CEO rendah hati yang kini sering dibicarakan media sebagai pria yang jatuh cinta pada ibu tunggal, yang mengubah kesedihannya menjadi kekuatan. Dan suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Rafa membawa lukisan ke ruang tamu. "Ini kita," katanya bangga. "Mama, Papa Adrian, dan Rafa. Keluarga bahagia." Anissa memeluk anaknya. Matanya berkaca-kaca. Dari reruntuhan mereka membangun. Dari luka mereka tumbuh. Dan dari cinta yang tulus mereka akhirnya benar-benar sembuh. Hujan turun pelan di luar jendela saat Anissa menyuapi Rafa sarapan. Anak itu kini berusia hampir 5 tahun. Rambutnya mulai lebat, matanya bulat cerdas, dan senyum lebarnya bisa membuat siapapun merasa bahwa dunia ini tak sepenuhnya buruk. Setiap gerakan kecil Rafa sekarang terasa seperti keajaiban. Cara ia menyusun sendok di meja, memanggil Adrian dengan semangat, atau tertawa saat melihat iklan kartun di televisi. Di balik semua itu, Anissa tahu, tidak semua anak seberuntung Rafa. "Ma, boleh nggak nanti Rafa kasih bekal ke teman Rafa yang suka lapar?" tanyanya polos. Anissa tersenyum, memeluk anaknya dari belakang. "Boleh, Nak. Sangat boleh." Ia menatap Rafa lama. Dalam anak itulah ia belajar makna sesungguhnya dari rumah. Rumah bukan bangunan. Rumah adalah tempat di mana seseorang merasa cukup untuk menjadi dirinya. Di mana seseorang disambut, didengar,
dan diterima, terlepas dari kondisinya. Dan rumah itu kini telah mereka miliki. Rafa Bites kini tak hanya toko kue. Ia telah berkembang menjadi merek makanan rumahan yang merambah catering sehat untuk anak-anak. Beberapa sekolah internasional di Jakarta sudah bekerja sama dengannya. Tapi alih-alih mengejar ekspansi besar-besaran, Anissa dan Adrian memilih arah yang lebih personal. Membuka kelas-kelas memasak dan pelatihan bagi ibu rumah tangga. Bukan semua orang harus sukses besar, kata Anissa di salah satu kelasnya. Tapi semua orang berhak belajar untuk mandiri. Salah satu peserta pelatihan adalah perempuan muda bernama Dinda. Usianya 22 tahun, membawa anak berusia 2 tahun ke kelas sambil menggenggam ponsel retak. Ia malu-malu dan banyak diam, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Suatu hari setelah kelas, Dinda memberanikan diri mendekati Anissa. Mbak Nisa, maaf, aku mau nanya. Kalau aku juga mau usaha sendiri, tapi nggak punya siapa-siapa, bisa nggak? Anissa tersenyum. Pertanyaan itu mengembalikannya ke hari-hari saat ia hanya punya adonan kue, Rafa, dan doa yang tak putus. Bisa, jawab Anissa pelan. Kuncinya bukan siapa yang kamu punya, tapi seberapa kuat kamu percaya pada dirimu sendiri. Sore itu, Anissa duduk di ruang keluarga sambil melipat cucian. Adrian datang membawa teh hangat dan duduk di sampingnya. Besok aku ada undangan jadi pembicara di acara sosial kementerian. Mereka minta kamu juga hadir. Tentang UMKM dan pemberdayaan ibu, kata Adrian sambil menyenderkan kepala ke bahu Anissa. Anissa tersenyum. Kita dulu dibicarakan karena masalah, sekarang karena dampak. Lucu ya, hidup. Adrian tertawa kecil. Lucu dan ajaib. Kalau dulu aku tetap bertahan di rumah lamaku, tetap diam saat anakku dihina, aku mungkin gak akan tahu rasanya punya hidup seperti ini. Adrian menatapnya. Aku gak pernah tanya, Nis. Kamu gak pernah menyesal? Anissa menggeleng. Tidak, luka itu justru yang bawa aku ke titik ini. Dan kamu, buktinya. Adrian mencium pelipis istrinya. Kamu tahu, kamu juga rumahku? Beberapa hari kemudian, saat menghadiri acara kementerian, Anissa berdiri di podium kecil. Mengenakan batik sederhana, rambutnya dikuncir rendah. Ia membuka dengan cerita tentang Rafa, tentang malam ketika ia memilih pergi, dan pagi ketika ia memulai usaha dengan tangan sendiri. Dulu, saya merasa hidup saya hancur. Tapi ternyata, hancur itu hanya proses sebelum kita membangun sesuatu yang lebih kokoh. Saya belajar bahwa rumah bukan tempat kita dilahirkan, tapi tempat kita memilih untuk tumbuh. Tepuk tangan bergemuruh. Di antara hadirin, duduk Reza, datang sebagai salah satu undangan dari program pendampingan pasca kebangkrutan. Ia melihat Anissa dari kejauhan. Di sisi Anissa berdiri Adrian sambil menggendong Rafa yang melambaikan tangan ke ibunya. Reza menunduk, tersenyum pahit. Luka itu memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi ia belajar satu hal. Kebahagiaan orang lain bukan selalu kekalahannya. Terkadang, ia hanya perlu menerima bahwa ia melepaskan terlalu cepat, dan orang lain bersedia berjuang lebih jauh. Pulang dari acara, Anissa mengajak Rafa dan Adrian makan malam di warung tenda. Bukan restoran mahal, bukan acara formal, hanya tempat sederhana dengan nasi goreng dan teh manis. Rafa suka ini, seru anak itu, menyendok makanannya sendiri. Anissa tertawa. Kamu tahu nggak? Dulu Mama cuma bisa beli 1 porsi, buat Mama dan Rafa bagi 2. Rafa menatapnya, lalu mendekat. Tapi sekarang Mama punya Papa Adrian dan Rafa, jadi Mama nggak sendirian. Adrian merangkul 2 orang tercintanya. Hujan gerimis turun di luar tenda. Lampu warung berpendar hangat. Tidak ada yang megah, tapi semuanya terasa utuh. Rumah bukan soal dinding tinggi dan pintu ganda. Rumah adalah cinta yang tidak pergi saat badai datang. Rumah adalah tangan yang tetap menggenggam meski luka belum sembuh. Rumah adalah tempat di mana anak kecil seperti Rafa bisa tumbuh percaya diri tanpa takut disebut tidak normal. Rumah itu telah mereka bangun bersama. Dan malam itu, ketika Anissa menuliskan jurnal diari terakhir sebelum tidur, ia menulis, "Aku pernah kehilangan segalanya, tapi ternyata Tuhan sedang memberiku jalan untuk membangun dari awal, dengan fondasi yang lebih kuat, cinta yang nyata. Luka kami kini berubah menjadi terang, dan rumah kami bukan lagi tempat untuk lari, tapi tempat untuk pulang." Hari itu adalah hari pertama Rafa masuk sekolah dasar.
Ia mengenakan seragam putih biru yang masih tampak kebesaran di tubuh mungilnya, dengan ransel bergambar dinosaurus yang telah ia pilih sendiri seminggu lalu. Di depan gerbang sekolah, Adrian jongkok untuk membenarkan posisi topi Rafa, sementara Anissa berdiri di belakang mereka dengan mata berkaca-kaca. "Jangan lupa senyum ya, nak," kata Adrian sambil mengangkat jempol. "Kamu pasti bisa berteman dan belajar banyak hal seru." Rafa mengangguk penuh semangat. "Rafa nggak takut, Papa. Mama bilang sekolah itu tempat belajar dan bersenang-senang." Anissa tersenyum dan mencium pipi Rafa. "Mama bangga banget sama kamu." Dan saat bocah kecil itu berlari masuk gerbang bersama anak-anak lain, tangan kecilnya melambai ke arah mereka. "Bye, Mama, Papa. Nanti cerita ya." Anissa menggenggam tangan Adrian erat. Tangannya sedikit bergetar, bukan hanya karena haru, tapi karena ada sesuatu yang sejak pagi tadi ia tahan. Sebuah kabar yang belum sempat ia sampaikan. "Mau sarapan di tempat biasa?" tanya Adrian sambil memutar arah mobil. Anissa diam sebentar, lalu berkata pelan, "Aku mau ke dokter dulu." Adrian menoleh cepat, wajahnya berubah. "Kamu kenapa?" Anissa tersenyum kecil. "Tenang, bukan sakit. Tapi, aku curiga ada sesuatu." "Sesuatu?" Adrian mematung. "Kamu? Serius?" Anissa mengangguk pelan. "Iya, aku telat lebih dari sebulan. Dan tadi pagi aku pakai tes pack." "Dan?" Ia mengeluarkan foto kecil dari tasnya. 2 garis merah muda yang tegas. Adrian menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Oh Tuhan, Nisa, kamu hamil?" Anissa tak bisa menahan senyum harunya. "Kita akan punya anak lagi, Yan." Adrian memarkir mobil di pinggir jalan, menarik napas panjang, dan memeluk Anissa. "Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi ini kabar paling bahagia setelah kamu bilang iya waktu aku lamar kamu." Pemeriksaan di dokter kandungan mengonfirmasi segalanya. Usia kehamilan Anissa sudah 7 minggu. Janin tampak sehat, denyut jantungnya kuat. Anissa tak henti mengelus perutnya yang belum terlihat. Di dalam sana, tumbuh kehidupan baru, buah cinta yang tidak diwarnai luka, bukan hasil kompromi, tapi lahir dari kasih sayang yang tulus dan kesediaan untuk terus bertumbuh. Kabar itu mereka sampaikan pada Rafa sepulang sekolah. Anissa berlutut di depannya, mengajak Rafa duduk di sofa. "Rafa sayang, Mama mau kasih tahu sesuatu," kata Anissa pelan. Rafa menatap penasaran. "Apa, Ma?" "Kamu sebentar lagi akan jadi kakak." Anissa memegang tangan kecil Rafa, meletakkannya di perutnya. "Di sini ada adik Rafa. Dia lagi tumbuh pelan-pelan, seperti Rafa dulu." Rafa menatap perut ibunya, lalu matanya melebar. "Beneran, Ma? Rafa punya adik?" Adrian mengangguk. "Dan kamu pasti jadi kakak terbaik." Rafa tersenyum, lalu memeluk Anissa erat. Rafa janji jaga Mama dan adik. Rafa sayang Mama, Papa, dan adik. Hari-hari berikutnya dipenuhi kebahagiaan sederhana. Persiapan Rafa masuk ekstrakurikuler menggambar, pemeriksaan rutin kehamilan Anissa, dan pertemuan bisnis yang kini banyak digagas Adrian dan timnya. Anissa mengurangi aktivitas fisik, tapi tetap terlibat dalam program pelatihan ibu-ibu rumah tangga. Rafa Bites berkembang menjadi gerakan sosial. Banyak lulusan pelatihan Anissa yang kini membuka toko rumahan, bahkan 1-2 sudah punya cabang sendiri. Salah satu di antaranya, Dinda, kini menjadi mentor junior dan sering mengisi kelas atas nama program Bites of Hope, sebuah inisiatif sosial yang disokong penuh oleh yayasan yang Adrian dan Anissa bentuk bersama. "Siapa sangka ya, kita dulu cuma bikin kue buat bertahan hidup," kata Anissa sambil bersandar di bahu Adrian di teras rumah. "Sekarang kita bikin dapur-dapur kecil jadi hidup," jawab Adrian. Anissa mengelus perutnya yang mulai membuncit. "Dan ada yang ikut tumbuh bersama kita." Adrian mencium keningnya. "Anak ini akan lahir di dunia yang lebih hangat, dunia yang kita bangun dari reruntuhan luka." Di usia kehamilan bulan keempat, mereka menggelar acara syukuran kecil. Bukan acara mewah, hanya kumpul sederhana bersama orang-orang yang pernah berjalan bersama mereka dalam masa sulit. Sari, Dinda, karyawan lama, bahkan beberapa pelanggan awal Rafa Bites. Rafa dengan bangga memperkenalkan adiknya yang masih tinggal di perut Mama ke semua tamu. Ia bahkan menggambar sketsa keluarganya. Dirinya, Anissa, Adrian, dan sosok bayi kecil dengan balon bertuliskan "Soon". Di akhir acara, Anissa berdiri sambil mengucapkan sepatah 2 patah kata. "Terima kasih untuk semua yang hadir,
dan telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Dulu, saya pikir hidup saya berhenti di titik terendah itu. Tapi ternyata, saat semuanya hancur, Tuhan sedang membuka ruang agar kita bisa membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang kuat. Sesuatu yang penuh cinta. Ia menatap Adrian lalu Rafa dan tersenyum. Kami bukan keluarga sempurna. Tapi kami belajar bersama. Tumbuh bersama. Dan sebentar lagi, kami akan menyambut cinta yang baru. Tepuk tangan dan pelukan mengisi ruangan. Malam itu, untuk kesekian kalinya, Anissa kembali menatap langit, bersyukur. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena kini ia memiliki segalanya untuk menghadapinya. Cinta, kepercayaan, dan keluarga. 8 bulan telah berlalu sejak 2 garis merah pertama itu muncul. Kini, perut Anissa sudah besar. Langkah-langkahnya menjadi lebih pelan, tapi matanya tetap memancarkan cahaya hangat. Di rumah kecil mereka yang penuh cinta, waktu seakan berjalan lambat, namun penuh makna. Setiap pagi, Rafa tak pernah lupa mencium perut ibunya sambil berbicara pada adiknya. Ia menceritakan bagaimana serunya sekolah, bagaimana ia belajar menggambar dan menulis. Dan kadang, dengan polosnya, ia meminta adiknya jangan menangis terlalu sering nanti kalau lahir, karena Rafa juga pengen tidur. Katanya suatu malam sambil meletakkan mainan dinosaurus di samping bantal kecil untuk si adik yang belum lahir. Anissa hanya bisa menahan air mata haru. Dunia kecil yang dulu terasa sunyi, kini dipenuhi tawa dan suara langkah kecil yang berlari di koridor rumah. Suatu sore, ketika Anissa sedang duduk di taman belakang sambil menikmati udara sejuk dan segelas air lemon, Adrian datang menghampiri dengan wajah yang tak biasa. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, katanya pelan. Anissa menoleh, alisnya naik. Kamu nggak senyum-senyum, ini serius. Adrian duduk di sampingnya, lalu mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku jasnya. Ini, surat dari mantan mertuamu. Anissa terdiam. Ia menatap amplop itu lama, sebelum akhirnya membukanya perlahan. Di dalamnya hanya selembar kertas, ditulis dengan tangan, oleh Nyonya Farida. Anissa, aku tidak tahu apakah aku pantas mengganggu hidupmu lagi, tapi aku tidak bisa menutup mataku dari kenyataan yang kini terpampang jelas. Kamu telah membuktikan bahwa aku dulu salah. Dulu, aku melihat kamu hanya dari statusmu. Aku pikir kamu tidak cukup baik untuk anakku, apalagi keluarga kami. Tapi nyatanya, kamulah satu-satunya yang bertahan untuk Rafa. Dan sekarang, aku dengar kamu akan melahirkan anak kedua. Aku ingin melihat Rafa jika kau izinkan, bukan untuk memaksakan sesuatu, tapi karena aku ingin menebus waktu yang telah terbuang. Maaf jika surat ini menyakitimu, aku tidak meminta apapun, hanya kesempatan. Sekali, Farida. Anissa membaca surat itu perlahan, tanpa berkata sepatah kata pun. Air matanya mengalir, bukan karena luka lama, tapi karena ia tahu. Ini adalah akhir dari bab luka itu. Ia tak membenci ibu mertuanya. Ia hanya pernah kecewa. Tapi kini, setelah semuanya, ia telah tumbuh menjadi sosok yang lebih kokoh. Ia punya kekuatan untuk memberi ruang, jika itu untuk kebaikan Rafa. Kamu mau undang dia? Tanya Adrian hati-hati. Anissa mengangguk. Jika dia benar-benar ingin berubah, Rafa layak mengenal neneknya, tapi tidak untuk mengulang masa lalu, hanya sebagai bagian kecil dari kisah barunya. 2 minggu kemudian, saat usia kandungannya memasuki 39 minggu, Anissa merasakan kontraksi pertamanya. Pagi masih gelap ketika ia menggenggam tangan Adrian dengan erat di ruang bersalin. Rafa dititipkan pada Sari, yang langsung datang begitu mendengar kabar. Tarik napas, Nisa. Kamu bisa, bisik Adrian sambil menyeka keringat di dahi istrinya. Proses persalinan berjalan cepat. Dalam waktu 5 jam, tangisan pertama bayi perempuan mereka memenuhi ruangan. Seorang bayi mungil dengan pipi merah dan jari-jari lentik. Selamat ya Bu, putrinya sehat 3,1 kilogram. Anissa tak bisa menahan tangis. Ia meraih bayinya, menatap wajah mungil itu. Namanya Aira, bisiknya. Aira cahaya Adrian. Adrian berdiri di sampingnya, menggenggam tangan mereka berdua. Selamat datang ke dunia, putri kecilku. Hari itu juga, Rafa datang ke rumah sakit bersama Sari. Ia berjalan pelan menuju tempat tidur ibunya, dan menatap adik kecilnya yang sedang tertidur. Dia kecil banget, Ma, katanya takjub. Anissa tersenyum. Dulu kamu juga segitu, Rafa. Rafa memegang tangan adiknya hati-hati, lalu berkata, Rafa janji jaga Aira.
Rafa jadi kakak hebat. Adrian mengusap kepala anaknya. Kamu memang hebat, nak. Beberapa hari kemudian, Nyonya Farida datang. Rambutnya sudah memutih, langkahnya pelan. Ia membawa bunga dan beberapa mainan kecil. Rafa memandang neneknya ragu-ragu, tapi tak lari. Rafa, kata Anissa lembut, itu nenekmu. Dia datang untuk kenal kamu. Rafa menatap ibunya, lalu menoleh pada Farida. Ia berjalan pelan mendekat. Nenek jahat nggak? Tanyanya polos. Farida menahan napas, lalu berlutut dan menjawab, Nenek dulu, jahat, tapi nenek belajar dari kesalahan. Nenek minta maaf ya, Rafa. Rafa diam sejenak, lalu menyerahkan mainan dinosaurus kecil ke tangannya. Kalau gitu ini buat nenek, biar nenek nggak sedih lagi. Farida menangis, memeluk cucunya erat. Anissa menatap pemandangan itu dari jauh. Luka lama memang tak bisa dihapus, tapi ternyata bisa disembuhkan. Dengan ketulusan dan kesempatan kedua. Hari-hari berikutnya, rumah mereka semakin ramai dengan kehadiran Aira. Rafa membantu mengganti popok, menyuapi adiknya dengan sendok mainan, dan setiap malam membacakan cerita sebelum tidur. Anissa, meski lelah, tak pernah merasa sendiri. Adrian selalu ada di sampingnya, sebagai pasangan, sahabat, dan ayah. Satu malam, saat Anissa menyusui Aira dan Rafa tertidur di pelukan Adrian, ia berkata pelan, ternyata, inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan rumah besar, bukan nama keluarga, tapi pelukan kecil yang membuat kita merasa cukup. Adrian mencium pelipisnya. Dan semuanya berawal dari keberanianmu. Waktu kamu memilih pergi. Anissa menatap dua anaknya. Aira menggenggam jarinya. Rafa mendengkur pelan. Kini, mereka bukan hanya selamat dari badai. Mereka telah tumbuh, mengakar, dan menjadi pohon rindang bagi satu sama lain. 1 tahun telah berlalu sejak kelahiran Aira. Waktu seolah berjalan lebih cepat ketika seseorang hidup dalam kebahagiaan yang stabil. Rumah Anissa dan Adrian kini tak hanya dipenuhi suara Rafa yang semakin cerewet atau tangis manja Aira saat minta digendong, tapi juga dering telepon dari media, undangan seminar, dan email bertubi-tubi dari pemerintah daerah hingga lembaga internasional. Ya, nama Anissa Yuliana dan Adrian Ramadan bukan lagi sekadar pasangan sukses di dunia kuliner dan UMKM. Mereka telah menjadi simbol perubahan sosial, ikon ketangguhan, kolaborasi suami istri, dan perjuangan ibu untuk bangkit dari keterpurukan. Suatu siang, di ruang kerja rumah yang dipenuhi tumpukan dokumen dan map proposal, Adrian menatap layar laptopnya dengan dahi berkerut. Pemerintah pusat baru saja menghubungi, katanya pada Anissa yang sedang menyuapi Aira. Mereka menawarkan posisi untuk duduk sebagai Dewan Penasihat UMKM Nasional. Nama kamu disebut langsung oleh Dirjen. Anissa menghentikan suapan. Dewan? Serius? Adrian mengangguk. Serius, tapi konsekuensinya besar. Banyak rapat keluar kota. Mungkin harus tinggalkan rumah beberapa hari dalam seminggu. Anissa diam. Ia memandang Aira yang menatapnya dengan mata bulat bening. Ia memandang Rafa yang sedang menggambar dinosaurus di lantai. Kalau aku setuju, katanya pelan, berarti aku harus memilih antara anak-anakku dan kontribusi yang lebih luas. Adrian menggenggam tangannya. Bukan memilih, Nisa, tapi mencari cara agar bisa tetap hadir, meski dengan bentuk yang berbeda. Malam itu, mereka duduk berdiskusi panjang. Rafa sudah tidur, Aira digendong Adrian yang menggoyangkan kursi kecil dengan ritme lambat. Anissa teringat masa-masa ia duduk menangis di dapur kontrakan, menggenggam spatula dan menahan lapar. Ia teringat saat harus memutuskan meninggalkan rumah mewah untuk hidup seadanya. Semua keputusan besar dalam hidupnya selalu bermula dari keberanian. Tapi keberanian yang lahir bukan karena ingin terlihat hebat, melainkan karena ingin bertahan. Kini, ia kembali dihadapkan pada keputusan besar. Tapi berbeda dari dulu, sekarang ia tidak sendirian. Ia punya Adrian, Rafa, Aira, dan dirinya sendiri yang lebih kuat dari siapapun yang pernah ia kira. Akhirnya Karamasi menjawab pelan, kalau aku bisa mengangkat lebih banyak perempuan, lebih banyak ibu seperti aku dulu, aku akan ambil posisi itu. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Aku nggak mau hanya jadi simbol. Aku mau program yang benar-benar nyata. Pelatihan langsung, pembiayaan, fasilitas produksi, daycare untuk ibu pekerja. Aku nggak mau duduk manis. Aku mau kerja.
Adrian tersenyum penuh bangga. Dan itulah alasan kenapa mereka memilih kamu. Hari pelantikannya sebagai penasihat nasional UMKM menjadi sorotan media besar. Semua mata tertuju padanya saat ia berdiri di atas podium dengan Aira di gendongan dan Rafa menggenggam roknya erat. Anissa mengenakan batik tulis, tanpa riasan berlebihan. Ia menatap para pejabat, pemilik usaha, dan ratusan tamu undangan dengan tenang. Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, tapi karena saya pernah gagal, pernah diremehkan, pernah dikucilkan, dan tetap memilih untuk bangkit. Saya mewakili ibu-ibu yang menjual gorengan dengan satu tangan sambil menggendong anak dengan tangan lainnya. Mereka bukan beban negara. Mereka adalah tulang punggungnya. Tepuk tangan membahana. Dan saya percaya rumah bukan hanya soal tempat tinggal. Rumah adalah negara yang harus merangkul semua rakyatnya, terutama mereka yang paling rentan. Kembali ke rumah, malam itu, mereka makan malam sederhana. SOP ayam buatan Adrian dan roti bakar kesukaan Rafa. Telepon berdering tak henti, tapi Anissa memilih mematikan ponselnya. Malam ini milik keluarganya. "Ma," kata Rafa pelan sambil mengunyah. "Rafa bangga sama Mama. Guru Rafa bilang Mama masuk TV." Anissa tersenyum, mengusap kepala anaknya. "Yang penting, Mama nggak lupa siapa yang selalu jadi alasan Mama semangat." "Siapa?" "Kamu dan Aira dan Papa." Adrian tertawa kecil. "Berarti aku dapat posisi ketiga?" Anissa berpura-pura berpikir. Kamu satu set sama anak-anak. Paket lengkap." Semua tertawa. Beberapa hari kemudian, Anissa dan Adrian mengunjungi kembali kontrakan lama Anissa. Tempat di mana semua dimulai. Rumah itu kini kosong, catnya mulai terkelupas. Tapi kenangan di dalamnya tetap hidup. Mereka duduk di lantai yang dulu sering dipakai Anissa untuk menggiling adonan kue pertama Rafa Bites. Rafa dan Aira bermain di halaman kecil depan rumah. "Dulu aku pikir aku hancur di tempat ini," kata Anissa pelan. "Tapi ternyata, disinilah aku mulai tumbuh." Adrian menggenggam tangannya. "Kita akan terus tumbuh, tapi nggak pernah lupa akarnya." Dan seperti pohon yang tumbuh kokoh karena akarnya tertanam dalam, begitu pula keluarga Anissa dan Adrian. Mereka bukan keluarga sempurna, tapi mereka kuat karena mereka memilih untuk tetap bersama, bahkan saat pilihan itu terasa paling berat. Mereka adalah bukti bahwa luka bisa menjadi pelita, bahwa cinta sejati tidak hanya ada dalam dongeng, dan bahwa rumah bisa dibangun dari keberanian, bukan hanya dari batu dan semen. Suatu sore yang cerah, saat Anissa sedang menyusun proposal di ruang kerjanya, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Ia mengerutkan dahi dan bangkit perlahan, membawa dokumen-dokumen penting itu. Di depan pintu, berdiri sosok yang tak pernah ia duga akan kembali menghampiri. Reza, mantan suaminya. Wajahnya tampak berbeda, kusam dan letih, dengan mata yang menyimpan penyesalan mendalam. Rambutnya acak-acakan, dan jaket yang dikenakannya terlihat usang. Namun yang paling mencuri perhatian Anissa adalah tatapan matanya yang tak lagi dingin, melainkan penuh harap. "Anissa," suaranya parau. "Boleh aku masuk? Aku perlu bicara sejujurnya." Anissa terpaku, napasnya tertahan. Semua kenangan pahit tiba-tiba menyeruak. Namun ia tahu, Rafa ada di sekolah dan Adrian sedang rapat. Ini waktunya ia berdiri teguh. "Masuk, tapi aku minta kamu bicara dengan jujur. Tidak ada dusta dan tidak ada harapan palsu," jawabnya pelan. Reza melangkah masuk, duduk di sofa dengan tangan gemetar. "Aku tahu aku pernah meninggalkan kalian dalam kesulitan. Aku tahu aku bukan ayah yang baik. Tapi aku sudah bangkrut, kehilangan segalanya. Dan yang paling aku sesali, aku kehilangan kalian." Anissa mengangguk, menahan amarah yang hampir pecah. "Kenapa sekarang kamu kembali? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah aku berjuang sendiri membesarkan Rafa dan Aira?" Reza menunduk, suara bergetar. "Aku dengar Rafa sudah sehat. Itu berita terbaik yang pernah aku terima. Aku datang bukan untuk merebutmu kembali, bukan untuk memaksa. Aku hanya ingin tahu apakah aku masih bisa menjadi bagian dari hidup anakku. Aku ingin memperbaiki semuanya." Anissa memandang ke arah jendela, membayangkan Rafa yang sedang bermain di taman. Ia tahu Rafa butuh ayah, tapi juga butuh perlindungan. "Reza," katanya tegas, "perbaikan itu bukan hanya kata-kata. Kamu harus membuktikan dengan tindakan."
Aku sudah menemukan keluarga baru yang selalu ada untukku dan anak-anak. Jangan pikir aku akan mudah mengizinkanmu masuk kembali jika kamu hanya datang dengan penyesalan tanpa usaha. Reza mengangguk pelan, air mata menetes. Aku mengerti, aku akan buktikan, untuk Rafa. Beberapa minggu berikutnya, Reza menunjukkan perubahan nyata. Ia mengikuti konseling, berusaha mencari pekerjaan, dan sesekali mengajak Rafa bertemu. Namun Rafa masih ragu, takut terluka lagi. Sementara itu, Anissa semakin sibuk dengan program nasionalnya dan merawat keluarga kecilnya. Adrian selalu mendukungnya, namun di balik itu ada rasa was-was akan masa depan yang tak pasti. Suatu hari, saat mereka berkumpul bersama di ruang keluarga, Rafa bertanya pada Anissa, "Mama, aku boleh kasih kesempatan sama Papa?" Anissa tersenyum hangat. "Itu keputusan kamu, Nak. Mama percaya kamu bisa menilai apa yang terbaik." Rafa mengangguk, lalu memeluk Anissa dan Adrian. "Aku sayang kalian semua." Adrian menggenggam tangan Anissa erat. "Kita jalani semuanya bersama." Kisah luka itu perlahan berubah menjadi kisah pengampunan dan kekuatan. Anissa belajar bahwa mencintai bukan berarti membiarkan terluka, tapi memberi ruang bagi pertumbuhan dan perubahan. Reza pun belajar bahwa menjadi ayah adalah tanggung jawab seumur hidup, bukan hanya janji kosong. Dan di tengah semua itu, cinta yang dulu hampir hancur kini menjadi pondasi baru, kokoh dan tulus. Sinar matahari pagi menyusup lembut melalui jendela kamar Anissa, membangunkan suara tawa riang yang memenuhi rumah kecil mereka. Rafa dan Aira berlarian di halaman, mengejar kucing peliharaan mereka yang sedang berlari-lari kecil. Adrian duduk di teras sambil menyeruput kopi, matanya menatap penuh cinta pada keluarga kecilnya yang bahagia. Anissa melangkah keluar dari dapur, membawa nampan berisi sarapan. Wajahnya berseri, terlihat jauh berbeda dari perempuan yang dulu pernah patah dan terluka. Kini, ia adalah ibu dan istri yang kuat, penuh cinta dan harapan. "Kamu lapar, sayang?" tanyanya sambil meletakkan piring-piring berisi telur orak-arik, roti bakar, dan buah segar di meja makan. Rafa dan Aira langsung berlari menghampiri, menyambut sarapan pagi dengan semangat yang tak pernah padam. Adrian berdiri, mengajak mereka duduk bersama. "Lihat keluarga kecil kita sudah makin lengkap," katanya sambil menggenggam tangan Anissa. Sejak menikah dengan Adrian, Anissa menemukan kedamaian yang dulu selalu ia impikan. Rumah yang hangat, cinta yang tulus, dan dukungan yang tak pernah putus. Mereka terus menjalankan bisnis bersama, mengembangkan program pemberdayaan UMKM yang kini telah menjangkau puluhan ribu perempuan di berbagai daerah. Tidak hanya sebagai mitra bisnis, Adrian juga menjadi ayah dan suami yang setia. Ia selalu ada saat Anissa membutuhkan. Dari membantu mengasuh anak hingga menemani Anissa menghadiri berbagai acara penting. Kehidupan mereka berjalan dengan harmoni, walaupun tak luput dari tantangan kecil yang mereka hadapi bersama. Rafa, yang kini bersekolah di kelas 2, tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Sementara Aira yang masih balita, semakin hari semakin aktif dan pintar. Di sisi lain, kehidupan Reza berjalan dengan cara yang berbeda. Setelah jatuh bangun menghadapi kenyataan, ia memutuskan untuk memulai hidup baru di kota lain. Pekerjaan baru sebagai pengajar di sebuah lembaga sosial membuatnya merasa memiliki tujuan yang lebih jelas. Meski hidup sederhana, Reza tidak pernah melupakan Rafa. Ia tetap berkomunikasi secara rutin, mengirimkan hadiah kecil dan surat yang penuh kasih sayang. Hubungan mereka perlahan membaik, walau tidak lagi seintim dulu. Reza juga mengikuti terapi dan konseling untuk memperbaiki dirinya sendiri, berusaha menjadi pria yang lebih baik dan bertanggung jawab. Meskipun tidak bisa lagi bersama Anissa dan anak-anaknya, ia menemukan kedamaian dengan menerima kenyataan dan berusaha menjadi figur positif dalam hidup Rafa. Suatu sore, Anissa dan Adrian mengajak Rafa dan Aira berjalan-jalan ke taman kota. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa keluarga lain yang juga terinspirasi oleh program pemberdayaan yang dijalankan Anissa. Anissa tersenyum pada Adrian. "Aku bersyukur kita bisa melewati semua ini bersama." Adrian memeluknya erat. "Dan aku yakin masa depan kita akan lebih indah dari hari ini." Rafa berlari ke arah ayahnya. "Papa, aku mau cerita banyak tentang sekolah." Aira tertawa kecil sambil menggenggam tangan ibunya. Di balik kebahagiaan yang terpancar, tersimpan kisah tentang luka, penyesalan, dan perjuangan yang membuat semua itu terasa lebih bermakna.
Akhir yang baru bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang memilih untuk terus melangkah maju dengan hati yang lebih kuat. Dan cinta sejati adalah cinta yang tumbuh dalam keberanian, pengampunan, dan harapan yang tak pernah padam. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kehidupan penuh dengan tantangan dan ujian, namun dengan keberanian, ketulusan, dan tekad untuk bangkit, kita dapat mengubah luka menjadi kekuatan. Cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan dan keindahan, tapi juga tentang kesetiaan, pengampunan, dan komitmen untuk saling mendukung dalam keadaan sulit sekalipun. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita bahwa harga diri dan kebahagiaan sejati berasal dari memilih untuk mencintai dan memperjuangkan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang-orang tercinta, bukan dari bergantung pada orang lain yang tidak menghargai kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.